Assalamualaikum semuanya. Kita berjumpa kembali di video terbaru mengenai hal-hal yang bermanfaat. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Materi ini tercantum dalam tema 5 muatan ilmu pengetahuan alam untuk kelas 5 sekolah dasar. Ada dua hal yang akan kita bahas dari materi ini. Yang pertama mengenai ekosistem. Yang kedua adalah makanannya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sedangkan ekosistem adalah hubungan timbal balik makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekosistem biotik, terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, ekosistem abiotik, terdiri dari cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Pada ekosistem alami, terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Pada ekosistem buatan, hal ini sengaja digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti kolam, pesawahan, ataupun bendungan. Pada ekosistem air tawar, mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Contoh dari ekosistem air tawar berupa danau atau kolam. Untuk ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Kita lanjut pada ekosistem darat. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Seperti ekosistem padang rumput. Ekosistem ini memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Sedangkan untuk hewan yang hidup pada ekosistem ini seperti bison, singa, anjing, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Selanjutnya, ekosistem gurun. Ekosistem ini merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem gurun seperti semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Untuk ekosistem tundra, ekosistem ini sangat dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas, seperti angsa dan bebek. Ekosistem yang terakhir adalah ekosistem taiga. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya.
Hewan seperti beruang hitam dan ajag biasanya hidup di ekosistem ini. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat memengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut dengan daur hidup. Di dalam daur hidupnya, terdapat beberapa hewan yang mengalami perubahan bentuk dan ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yuk kita simak hewan-hewan apa sajakah yang termasuk di dalamnya. Pada metamorfosis sempurna, hal ini terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu dan nyamuk. Kita bisa perhatikan pada gambar berikut. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kita mengenalnya dengan istilah kepompong. Kepompong ini tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Setelah pupa masa istirahatnya cukup, kemudian berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Untuk hewan nyamuk, dalam daur hidupnya sama seperti kupu-kupu. Dimulai dari telur, kemudian berubah jadi larva atau jentik, dan setelah itu menjadi pupa, dan akhirnya menjadi imago atau nyamuk dewasa. Metamorfosis yang lainnya yaitu metamorfosis tidak sempurna. Hal ini terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Pada metamorfosis ini tidak mengalami fase larva atau pupa, tetapi ada yang disebut dengan nimfa. Pada fase nimfa, hewan mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Kita lihat pada daur hidup kecoa. Kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telurnya menetas, berubah menjadi kecoa muda atau disebut dengan nimfa. Setelah berganti kulit beberapa kali, nimfa ini berubah menjadi kecoa dewasa. Pada hewan capung, sama seperti dalam daur hidup kecoa. Dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi nimfa, dan akhirnya menjadi capung dewasa. Metamorfosis yang terakhir yaitu hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Artinya, hewan ini tidak mengalami perubahan pada bentuk tubuhnya. Contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis seperti kucing. Setelah dilahirkan, kucing menjadi kucing muda dan akhirnya menjadi kucing dewasa. Sama halnya dengan ikan, setelah telurnya menetas, muncullah ikan muda dan akhirnya menjadi ikan dewasa. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen-komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah.
Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan perubahan dalam ekosistem. Yang pertama adalah faktor alam. Peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem umumnya berupa bencana alam seperti gempa bumi atau banjir. Faktor yang lainnya yaitu faktor aktivitas manusia. Kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, seperti penebangan pohon secara liar, pertambangan, ataupun perburuan liar. Setelah kita menyimak ulasan yang telah Ibu sampaikan, sekarang kalian buatlah gambar daur hidup salah satu hewan berikut ini. Boleh itu kupu-kupu, nyamuk, kecoa, ataupun capung. Setelah itu, presentasikan atau jelaskan kembali daur hidup yang kalian buat dalam bentuk video. Selamat berkarya! Demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Kita berjumpa kembali di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.